Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ani Latifah, CKP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Andes Suherno MBA selaku Kepala Sekolah saya SD SMA 11 Yogyakarta. Mohon maaf Bapak menyita waktunya sebentar untuk melakukan wawancara pada 15 sampai 20 menit. Agak keras sedikit. Iya. Bapak, saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini kami melakukan identifikasi antara lain dengan berbalas dengan pihak-pihak yang memang sedang mendapatkan satu permasalahan itu. Jadi kepada narasumber langsung, juga pada pihak-pihak sekolah yang kami anggap sebagai orang-orang yang saya mereka biasa dijadikan sebagai teman atau menyampaikan segala permasalahan, baik itu menyampaikan tentang permasalahan kita mulai dengan masalah dengan pelaksanaan natural. Berarti pribadi maupun individual maupun kelompok. Iya. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana itu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, yang penting kami dari acuannya adalah karena ini kita berada pada satu lingkungan institusi sekolah, itu sebagai acuan awal untuk mengambil pertimbangan itu adalah kalau memang itu sama-sama benarnya, maka sebagai acuan pertama adalah norma yang berlaku di sekolah. Nah, jadi norma yang harus sekolah sebagai acuan pertama. Yang kedua adalah norma itu kita kemudian kita percutkan pada pihak yang mengajukan permasalahan ataupun yang mengalami permasalahan, apakah ini terkait dengan pengalaman individual atau dengan yang menyangkut dengan pihak lain. Nah, kalau menyangkut tentang individual dengan kepentingan kelompok, maka yang kami dahulukan sebagai pertimbangan adalah yang menyangkut tentang kepentingan kelompok dulu. Baru nanti tentang keputusan yang menyangkut tentang kepentingan pribadi yang ditentukan yang memihak pada kepentingan kelompok, baru kepentingan individual. Kalau itu sama-sama baiknya, maka dua-duanya harus jadi pertimbangan dalam keputusan yang baik. Ya. Jadi normanya bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya. Melanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini pada dilema etika atau rujukan moral tersebut, Bapak? Ya, kalau kami sedang mengalami permasalahan terkait dengan keputusan yang masuk dalam kategori dilema etika, itu kan artinya dua-duanya itu menyangkut tentang kepentingan yang sifatnya sangat mendesak ya, untuk segera diputuskan. Prosedur kami adalah sekarang kami melihat bahwa apakah kepentingan ini betul-betul memang ada sangkut pautnya dengan pihak sekolah atau dengan pihak institusi. Ya, yang kedua adalah kami lakukan identifikasi itu, setelah itu kemudian kami lakukan sesuainya dengan norma yang berlaku dengan sekolah. Ya, kemudian yang berikutnya kami juga mencoba untuk mengklarifikasi atau mencari kebenaran sumber itu dari pihak-pihak lain di sekolah ini. Terus kemudian dengan pertimbangan itu kemudian kami mengambil satu keputusan. Iya. Mungkin selama ini Bapak menghadapi tantangan untuk istilahnya pada pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Iya, tantangan itu ada sangat besar sekali ya. Belum tentu keputusan itu akan memuaskan pada sekolah dia. Dan bisa juga antara suka dan tidak suka ya. Tapi keputusan itu pasti akan berdampak pada satu kepuasan atau ketidakpuasan. Nah, kami cara kami untuk menghadapi apabila ada satu kemungkinan merasa
tidak puas dengan keputusan atau kebijakan yang dari sekolah, maka yang menjadi acuan kami adalah tatkala keputusan itu adalah memihak pada satu kepentingan normatif kebutuhan institusi, itu yang kami akan jadikan tindakan. Pun secara individual mereka merasa itu belum sesuai dengan keinginan pada pihak yang memang mereka merasa dirugikan atau menguntungkan. Pertanyaan berikutnya, Bapak, mungkin Bapak memiliki tata cara atau jadwal untuk penyelesaian masalah-masalah kriminal etika tersebut di sekolah ini, Bapak? Kalau tata kelola secara rutin itu artinya kan kami tidak bisa memprediksi bahwa itu akan ada permasalahan, gitu ya. Artinya kami hanya bisa memberikan satu gambaran umum. Biasanya akan muncul ketika kemudian ada kepentingan terkait dari awal ajaran, pasti itu akan ada muncul itu. Yang terkait dengan apa itu, misalnya pada waktu awal masalah itu, satu adalah terkait dengan pembagian tugas itu dan tanggung jawab itu. Kemudian pada pertengahan biasanya akan muncul permasalahan-permasalahan terkait dengan aksi nyata dari Bapak Ibu dan karyawan. Tatkala mereka sedang melakukan sesuatu, terkadang memenuhi sesuatu, kami sudah siapkan waktu itu. Kami harus membayangkan bahwa nanti tatkala ini sedang dilakukan satu program kerja, biasanya akan ada kendala. Kami siapkan nanti apa yang akan dihadapi, itu kami sudah siap. Terus kemudian pada akhir juga ya, pada menjelang tahun kelulusan itu atau kenaikan, biasanya terkait dengan permasalahan besar sekolah itu adalah dilema etika terkait kita akan mengambil keputusan ada yang naik atau yang tidak naik. Nah, ini contoh fakta di sekolah kami. Bagaimana kami bisa membuat itu? Iya, jadi kami harus membayangkan masa-masa seperti itu yang akan muncul seperti itu masalahnya. Jadi kami sudah siapkan apa yang harus kami lakukan. Tata kelola kami adalah tata kelola terkait dengan kemungkinan masalah yang akan muncul terkait dengan perjalanan waktu seiring dengan perjalanan tanggung jawab untuk pekerjaan. Biasanya begitu. Ya. Berarti tata kelola dari Bapak semacam skala prioritas seperti itu. Iya, betul. Kami sudah bisa bayangkan dilema etika yang akan muncul yang dialami oleh guru dan karyawan biasanya seperti itu. Jadi tahun ajaran baru mesti menyangkut tentang itu, terkait dengan masalah dan bagaimana menangani anak yang kemudian dianggap ini pintar dan tidak pintar. Sikap seorang guru dan karyawan terhadap itu dilema etika juga. Kemudian nanti setelah muncul permasalahan, bagaimana mereka memberikan satu keputusan terkait untuk memberikan penghargaan kepada anak dari akademik maupun non akademik. Dan terakhir juga mengambil keputusan terbaik terkait dengan tadi dari proses yang berlaku itu biasanya pasti akan mengalami satu permasalahan. Karena semua dianggap benar ya Pak. Iya. Ketika kenaikan kelas. Iya, itu semua merasa benar. Iya. Semua pasti merasa benar. Tidak naikkan juga benar, menaikkan juga benar. Begitu kan? Dengan nanti bagaimana kita mengelola si anak tersebut ya Pak. Betul. Terus mungkin dalam pengambilan keputusan itu apa Bapak itu mempercayai seseorang atau bagaimana atau ada seseorang yang istilahnya sangat penting di kehidupan sekolah ini atau bagaimana? Ya, itu pasti ya. Jadi kami tetap akan memberikan satu harapan meskipun tidak 100%, tapi paling nggak sebagai satu rujukan prioritas pada beberapa orang yang dianggap mereka saat ini cukup bisa memberikan informasi yang benar dan akurat, dan mereka biasanya menggunakan acuan adalah norma-norma yang berlaku di sekolah maupun norma-norma di luar sekolah yang dianggap itu sebagai norma umum. Jadi adalah ya beberapa orang yang dianggap sebagai satu pihak yang dianggap cukup kompeten diajak untuk mengambil suatu keputusan atau sebagai pertimbangan. Iya, Bapak. Terus mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari Bapak ketika Bapak istilahnya mengambil keputusan atau mengambil nilai keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada dilema etika atau kesukaan moral itu Bapak? Ya, kita menjadi pertimbangan pertama itu adalah norma etika. Jadi kita punya satu nilai-nilai luhur yang sumber dari aturan yang ada di sekolah atau di sekolah, dan kemudian juga aturan yang berlaku di luar sekolah, artinya bahwa norma agama bukan dari satu acuan itu, norma yang berlaku di masyarakat, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hikmah besar yang diambil itu adalah jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan, dan ini kita harus selalu hati-hati plus minusnya dari suatu keputusan itu. Dan jadi perhatian utama adalah
yang akan menerima keputusan itu adalah manusia. Maka kita harus menganggap manusia sebagai manusia seutuhnya. Gitu kan. Kalau menyangkut tentang siswa-siswa adalah manusia, guru adalah manusia, kawan adalah manusia, maka aspek manusia menjadi satu prioritas mengambil satu keputusan. Bukan mesin. Iya, betul. Bukan robot. Iya, bukan robot. Iya. Mungkin sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih atas semua informasinya dan istilahnya saya menjadi lebih jelas akan dilema etika atau rujukan moral yang istilahnya menjadi tambahan ilmu bagi saya untuk istilahnya bergerak mungkin ke lebih hati-hati lagi. Iya, yang paling penting sebenarnya kita jangan gampang terlalu pada satu kondisi seseorang hingga kita kehilangan dan saya mengucapkan terima kasih. Oh iya, sama-sama Bu Dr. Anca. Dan mohon maaf kalau jawaban ini tidak untuk memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan dulu, nama saya Andi Latifah, nama lengkapnya Ibu. Saya berasal dari SMA 11. Kemudian saat ini baru mengikuti pendidikan guru pembinaan angkatan ke-9. Nah, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan. Nah, rumah ini berasal dari SMA 10 juga. SMA 10. Nah, kemarin saya sudah mencoba mewawancarai Bapak Abdurrahman dari SMP 12 Jakarta. Dan insya Allah hasilnya juga dengan Pak Herma sebagai atasan. Nah, keadaan benar sudah begini. Nah, mungkin kita mulai pertanyaan dulu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral yang ada di sekolah itu? Terima kasih Bu Dr. Jadi yang namanya kondisi sekolah itu tentu bermacam-macam, baik itu dari unsur guru, karyawan, siswa, pengurus komite, orang tua siswa, paguyuban dan sebagainya. Dan dalam interaksinya itu kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita sendiri perlu berpikir jernih untuk mengidentifikasi hal-hal yang terjadi, karena jangan sampai misal kita menganggap itu tidak bermasalah, tapi bagi orang lain itu sangat mengganggu. Mungkin bagi sebagian itu malah justru bagus, tapi bagi yang lain belum tentu itu bagus. Dan itu terjadi di semua lini. Kalau di SMA 10 itu saya biasanya begini Bu Ami, karena permasalahan itu kan biasanya tidak kita duga, biasanya terjadi dengan tiba-tiba. Nah, kadang-kadang kalau di tempat kami itu terkait dengan penggunaan fasilitas sekolah, di mana kadang-kadang bagian pengelola sarana itu ingin mengamankan bahwa fasilitas itu harus dijaga sebaik-baiknya dengan penuh kedisiplinan. Kemudian hanya pihak-pihak tertentu yang nanti bisa menggunakan. Nah, namun kadang-kadang ada kegiatan siswa yang memerlukan untuk menggunakan fasilitas alat-alat sekolah. Dan karena sudah sering ada komunikasi yang tidak harmonis, kadang-kadang anak-anak itu lalu ngomongnya tidak kepada bagian ini, tetapi mungkin ke wali kelas, ke orang-orang yang kadang-kadang tidak ada kepentingannya dan tidak bisa memberikan solusi. Satu sisi saya melihatnya ya Sarpa ini benar juga, dia harus mengamankan ini setelah digunakan nanti harus diletakkan di tempatnya dengan penuh kedisiplinan. Satu sisi anak juga benar, dia dengan programnya itu harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Kadang-kadang untuk
itu perlu jembatan Bu Ani kalau saya. Jadi di samping sarana itu kan kami ada bapak-bapak yang lain, ada humas, ada kesiswaan lah. Kegiatan anak ini berlindung di bawah Mbak siapa, itu kami minta untuk kemudian membuat surat. Saling kolaborasi ya. Membuat surat tahu keperluannya itu apa, mau digunakan kapan, kemudian nanti apa saja yang mau dipinjam, sehingga dengan demikian dua pihak yang semuanya ini untuk kepentingan sekolah bisa bersinergi dengan baik. Itu jadi saya tidak kemudian menyarankan sampah gini lah, kalau nanti sampahnya lembek sekolah juga remuk. Betul. Kalau nanti saya langsung ke anak-anak, padahal anak-anak ini kan ada pembimbingnya, wakil kepala sekolah siswaan atau humas, atau kalau itu kaitannya dengan kurikulum kan ada kurikulumnya. Sehingga ketika dijembatkan dengan baik, prosedurnya sudah dengan baik, lambat laun komunikasinya masing-masing sudah menyadari. Semakin baik begitu Bu Ani. Itu salah satunya, meskipun ada beberapa yang lain. Jadi antaranya etika dan etika moralnya seimbang ya. Jadi intinya kepala sekolah tidak langsung menjas ini begini tidak, tapi kita identifikasi kira-kira solusinya yang terbaik, karena dua-duanya memang ingin maju bareng, mengamankan aset sekolah, ini juga yang siswa, yang pihak lain, dan kita temukan dalam satu waktu yang pas, kemudian dibuat apa yang mau dipinjam, kapan mau digunakan, kapan dikembalikan, bla sehingga bisa sedikit membantu. Mungkin lanjutkan pertanyaannya ya Ibu. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap istilahnya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas. Jadi kadang gini Bu Ani, sebagai pimpinan di sekolah, dalam bergerak itu kita tidak boleh lupa dengan visi sekolah kita. Kemudian dari visi itu kan kemudian diturunkan menjadi program sekolah, terus masuk di anggaran pendapatan sekolah. Semua kegiatan yang kira-kira itu sudah terprogramkan dengan baik, ya mari dilaksanakan dengan baik. Kepanitiaannya dibentuk, kemudian anggarannya dari mana sumbernya, besarannya, tata kelolanya, dan sebagainya. Sehingga ketika tim dibentuk pun saya sudah berpesan pada teman-teman, karena jumlah guru banyak, karyawan banyak, monggolah mungkin untuk keluarga kesiswaan, humas, jika ada kegiatan itu bukan tim yang beragam, jangan satu orang diminta membantu di sini, di sana, akhirnya tidak produktif dan nanti ada kecemburuan. Pembagian job di sini. Kecemburuan itu yang kadang-kadang memicu hal yang sebetulnya sepele, bisa dikompori, bisa mereka nanti bersirkel sendiri dengan asumsinya. Ini yang kami coba untuk minimalkan, sehingga semua kami mohon untuk diberdayakan. Di awal semester itu ditokoh kegiatan selama semester apa-apa, sehingga tidak duyung 1-2 orang ikut di sini, sementara tugas pokoknya sendiri sebagai guru tentu akan terabaikan. Karena yang namanya ketugasan ini kan hanya sampingan, yang pokoknya kan dia mengajar di kelas. Itu banyak. Sehingga dengan demikian saya lihat semakin kesini semakin baik, karena persebaran ketugasan untuk masing-masing bidang itu sudah agak merata. Ya meskipun kalau kita minta pendapat ya tentu masih kurang ini kurang itu, tapi kita akan mencoba ke depan untuk meminimalkan persepsi yang simpang siur. Kami berdayakan semuanya gitu Bu Ani, itu bisa membantu untuk hal-hal yang tidak. Berarti intinya apa namanya ketika satu manajemen yang nantinya kepala sekolah itu selalu memberikan keleluasaan kepada staf keluarga untuk mengandalkan semua kegiatan dengan tata kelola selama 1 tahun ya. Betul, meskipun dalam posisinya juga melibatkan banyak pihak. Jadi
ide gagasan dari ibu karyawan ditampung. Kita komunikasikan juga dengan komite sekolah. Kemudian nanti kita sesuaikan berdasarkan evaluasi tahun kemarin berjalan dengan baik, kendalanya apa. Kalau memang program itu sama sekali tidak bisa dikerjakan, ya sudah, kemungkinan kami tidak bisa direct aja kan yang produktif dan mendukung prestasi sekolah saja. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin adakah seseorang yang istilahnya menjadi idola ibu untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di sekolah atau tetap secara bersama-sama? Jadi gini dulu, secara manusiawi tentu kita kan secara kebatingan itu merasakan ini lebih objektif karena berpendapat, ini lebih holistik kalau misalnya melihat sesuatu tidak hanya satu sisi. Itu kan mesti ada ya orang-orang yang bisa kita andalkan kan untuk terlibat di dalam diskusi-diskusi kita, itu ada. Namun demikian kita tidak boleh menafikan yang lain, tetap yang lain itu kita ajak juga untuk menyampaikan pendapat gagasannya. Nanti kita saling-saling mana yang ide-ide yang konstruktif, mana yang hanya seenaknya dia sendiri, itu akan ketahuan di akhirnya. Itu Bu Ani. Berarti tidak ada seseorang yang istimewa ya dalam dalam satu instansi ibu ya di SMA 10 seperti itu. Banyak kami dengarkan semua. Betul. Dan kemudian pertanyaan terakhir karena ibu tadi panjang lebar uraiannya itu kayak poin-poinnya banyak yang terjawab. Jadi ini pertanyaan yang terakhir itu ya. Semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu peroleh ya, atau ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan sebenarnya tersebut. Jadi bagaimanapun juga mengambil keputusan itu kepala sekolah tidak bisa sendirian. Meskipun pada akhirnya eksekusi tetap di kepala sekolah. Kita harus mendengarkan semua pihak yang berkonflik, misalnya itu terjadi konflik. Kita dudukkan bersama. Di situ ada pihak-pihak yang sekiranya paham atau punya expert di bidang itu, misalnya berkaitan dengan bimbingan konseling, kita hadirkan BK. Kemudian kalau berkaitan dengan perkurikuluman, kita hadirkan kurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran. Jadi semua pihak yang sekiranya nanti bisa menolongkan kebijakan yang win-win solution itu. Win-win solution, karena kan nggak mungkin kita berkiblat pada satu titik sementara ini dikorbankan sama sekali tidak dibuktikan, itu tidak bagus. Karena masing-masing kita punya aspirasi, punya apa istilahnya, hak untuk didengar, untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Nah itulah yang selama ini saya terapkan. Saya tidak mungkin kemudian menjas ini ya terus sendiri ini tidak. Mesti saya dengan cara saya akan saya konfirmasi kenapa kok begini, dan biasanya nanti ada titik temu yang cair. Betul. Dan sebetulnya permasalahan itu kan nggak kemudian berat banget sampai nggak bisa diudari, sebetulnya nggak demikian. Betul. Sebetulnya itu lebih pada bagaimana kita mendengarkan pihak-pihak yang berkonflik itu sebetulnya. Kemudian nanti kita cari solusi yang terbaik, plan A, plan B, dan seperti itu. Ibu itu di SMA 10 berarti sudah berapa tahun? 2020 itu. Berarti ini tahun keempat. Tahun keempat. Iya. 2020 waktu Adiata provinsi itu berarti belum di SMA 10. Sudah. Saya guru SMA 10. Oh iya. Jadi saya itu waktu itu ketua Adiata Kota 2019. Terus 2020 karena saya kepala sekolah, maka saya minta tolong Humas untuk jadi ketua Adiata. Pak Agus Mulyono mengantarkan ke provinsi. Kemudian tahun 2022 bersama Pak Agus dan tim itu mengantarkan ke nasional. Terus ini kita bareng-bareng mau ke Mandiri. Iya betul. Berarti kan selama kepemimpinan Ibu dari 2019 ya.
2019 kan itu masih istilahnya bidang hidup ya Bu ya. Kemudian di tahun 2020 Ibu maju ke naik ke kepala sekolah ya, dan naik ke kepala sekolah. Jadi sampai 2024 hampir baru berapa bulan, baru 2 bulan ya Bu, baru 2 bulan berarti sudah terlihat kemajuan yang ada. Boleh dikatakan di bidang non akademik tapi berpengaruh ke bidang akademik. Sangat Ibu, sangat. Jadi karakter lingkungan itu sangat membantu anak-anak dengan lingkungan yang nyaman, dengan lingkungan yang meskipun kecil tetapi kita berupaya untuk menamani hijau-hijau. Itu pandangan anak terkait lingkungan menjadi lebih segar. Karena dulu sama sekali nggak ada tanaman di SMA semua. Iya. Waktu sebelum tanaman lingkungan hiu ya, itu meskipun sederhana kan menghijaukan Bu. Betul. Karena kalau di SMA semua tidak mungkin kita punya pohon yang tinggi besar karena mengganggu. Nanti akarnya kalau kemana-mana malah mengganggu bangunan. Mungkin sampai di sini dulu. Besok kalau ada apa-apa lagi saya bisa kontak Ibu. Istilahnya kita saling sharing, saling kolaborasi untuk menambah pengalaman pribadi diri saya. Dan ini tadi dari perbincangan ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kepemimpinan Ibu, dari yang dimulai dari start dari Adiwiyata kemudian sampai di kepala sekolah. Saya pribadi melihat itu manajerialnya sangat-sangat luar biasa. Dan satu lagi Bu Ani, perlu saya sampaikan bahwa untuk guru-guru maju untuk di sekolah saya juga nggak pilih kasih. Betul. Semua saya beri kesempatan. Apakah itu berkegiatan di NGMP, kemudian mengikuti BIMTEK workshop, mengikuti guru penggerak juga. Di SMA 10 sudah ada satu yang lulus angkatan 7 waktu itu. Dan saya sangat care terhadap perkembangan terkini bahwa guru-guru memang idealnya harus mengikuti program guru penggerak supaya seiring sejalan dengan kemajuan yang sekarang. Itu kalau yang PGRI lulus MA itu ceritanya katanya sekarang di atas usia 50 tahun. Boleh. Nah, kebetulan kan saya sendiri juga aktif di PGRI di kota. Dan kami sangat salut dengan ketua PGRI kami, ketua pusat itu, yang memperjuangkan hak-hak guru, bahwa mungkin kalau sepanjang dia itu punya motivasi yang kuat, jangan dibatasi umur. Karena kan mungkin 51, 52, 53 itu kan masih kadang juga nanti yang usianya muda belum hamil. Jadi monggolah, yang penting semuanya berjalan secara sehat, saling bersinergi, berbagi ilmu, bahwa ya memang dunia itu sekarang sudah tidak kompetisi per individu ini, tapi sudah satu komunitas. Bagaimana kita sharing, berbagi keterampilan yang sudah dimiliki, kolaborasi gitu. Dan itu saya ini banyak guru kami sepanjang nanti kelas yang tinggal ya tetap harus diberi tugas, tugasnya dikumpulkan, dikoreksi dan sebagainya. Berarti sangat memberikan ruang gerak guru untuk lebih merdeka belajar. Dan saya senang karena nanti terkait dengan PMM, dengan SKP yang kekinian, langsungnya bisa linear gitu loh Pak. Pembelnya bisa aktif. Semakin semakin ada insight yang kembali ke sekolah itu menjadi pribadi yang penuh warna gitu. Kalau hanya terkumpul di sekolah nanti tahunya ya sekolah itu aja sudah tahu di sekolah. Itu yang perlu kami hindari. Ada pencerahan tentu saja pada kegiatan di luar dan dari ke sekolah. Udah gitu dulu Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sukses ya Pak Ani. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, nama saya Ani Latifah Pak dari SMA 11 yang kebetulan baru mengikuti diklat calon guru penggerak. Nah, terus ini ada sebuah tugas yang istilahnya menyatakan harus melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah seperti itu. Bapak Abdurrahman dari Ya. SMP 12 Yogyakarta. Kalau beneran itu, kalau SMP 14 itu dekatnya dengan SMP 12. Betul, bertetangga. Oh, bertetangga. Itu yang teman satu kelompok kebetulan kan dari SMP 14. Oh gitu. Kalau yang tahun ini SMP 12 kosong Pak atau bagaimana? Tahun ini ada Bu Devi. Oh, jen. Saya lupa, Terkait dengan tugas CGP dan Iya. terkait dengan apa namanya istilahnya ke pengambilan keputusan nilai kebajikan ya Pak, menerapkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Monggo Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Itu. Ya, saya mengidentifikasi misalnya etika dalam hal kedisiplinan ya, atau itu penting karena kebetulan di sekolah kami itu kan ada CCTV yang bisa kita pantau setiap hari kedatangan dan kepulangannya. Oh iya. Nah, dalam periode 1 bulan itu saya melihat itu karena semua ada rekaman, jadi saya panggil kalau memang terlambat. Kemudian di kelas pun juga demikian, kalau ada guru yang karena saya bisa pantau suaranya juga kedengaran, jadi di sekolah itu memang CCTV-nya audio. Nah, dengan seperti itu maka kami bisa memantau hal-hal yang menyangkut tentang itu, dan termasuk interaksi antara guru dengan siswa juga kan kita bisa lihat. Jadi bagaimana guru bersikap, anak-anak juga bersikap terhadap guru, atau sebaliknya guru bersikap kepada siswa juga kita bisa lihat. Nah, dari situ kan kita bisa melihat antara kesopanan, kesantunan, itu kan bisa. Bahkan kalau murid juga misalnya mengungkapkan kata-kata yang kasar pun itu kedengaran dari rumah kepala sekolah. Oh iya. Ya, Karena CCTV-nya audio itu ya Pak ya. yang audio. Jadi kan kita bisa lihat, dan demikian juga sebaliknya. Kalau guru misu-misu sama siswa juga kedengaran. Iya. Jadi mereka ya dengan ada itu bukan dalam arti kita nakut-nakuti, cuma kan penting untuk kita lakukan seperti itu. Nah, hal-hal itu karena apa? Ya, pendidikan moral dan etika itu sangat penting untuk kita junjung tinggi secara bersama. Nah, ini harus kita tanamkan dan kita semai melalui lembaga pendidikan. Terus misalnya Pak, ada guru yang bersikap mungkin marah atau bagaimana, itu nanti istilahnya Bapak dalam mengambil keputusan atas dasar rasa bersalah atau dasar rasa keadilan atau bagaimana Pak? Iya, pertama saya melakukan pembinaan dulu. Jadi saya panggil mereka hal-hal itu kenapa bisa terjadi dan seterusnya. Biasanya saya ajak nonton kalau hal seperti itu. Ayo kita nonton dari kejadian tadi. Ya, mereka nonton. Iya. Terus ini kira-kira bagaimana seperti ini. Klarifikasinya seperti itu ya Pak. Klarifikasi ya kita nonton bareng-bareng lah. Bukan dalam kerangka saya menjudge bahwa dia salah atau enggak. Oh iya. Ya kan kalau kita nonton bareng-bareng kan enak. Betul. Jadi dia bisa nonton, oh ternyata saya seperti gini tadi. Gitu. Jadi kan akhirnya kan kita tanpa harus memarahi dan apapun, dengan kita ajak sambil guyon. Kok kenapa seperti itu bisa terjadi? Wah gini Pak, anaknya gini ya. Tapi kan kita lihat backgroundnya juga. Anak mana kan kami kan bisa zoom in dan zoom out. Jadi bisa memperjelas dan kan bisa. Iya. Jadi lingkup ruang kelas itu kan bisa karena itu kan bisa dimonitor, bisa diputar. CCTV-nya kan bisa kita putar. Nah, misalnya kejadiannya di belakang, di mana, jadi kan kita bisa putar. Nah,
itu kan. Terus ketika Bapak istilahnya memberikan nilai-nilai kebajikan ke guru itu berdasarkan rujukan moral atau tidak Pak? Atau bagaimana nanti setelah Bapak klarifikasi itu gurunya itu akhirnya bisa merefleksi diri? Iya, justru itu penting bahwa dengan kita nonton bareng-bareng misalnya tahu bahwa hal seperti itu dilakukan kan, ya mereka akhirnya besok saya harus lebih hati-hati Pak, supaya dalam hal bergaul dengan anak pun harus punya dasar standar etika yang bagus, dan itu sebagai cerminan juga gitu. Akhirnya ya timbul kesadaran kita tidak perlu marah-marah Bu, karena marah-marah bukan zamannya lagi, apalagi sama-sama guru kan, sama sejawat itu kan tidak perlu harus tapi kan dengan kita seperti itu mereka kalau kita ajak nonton aja wis mikir apa. Pasti kalau ayo ke ruangan sebentar kita nonton bareng-bareng. Nah, gitu. Sekarang kalau saya di sekolah pun Bu jarang supervisi ke ruang kelas, karena kalau supervisi ke ruang kelas itu kan risih, anak-anak juga merasa kurang nyaman. Tapi saya lihat dari CCTV aja. Kalau pengawas pun datang ke sekolah itu, misalnya ingin saya melihat guru ini, ya sudah saya tinggal lihat jadwal, pengawas saya kasih kursi, silakan pantau melalui CCTV aja, jadi bisa dilihat. Jadi mereka tidak perlu harus ke ruangan, karena kalau di ruangan itu akan mengakibatkan apa ya? Ada perasaan kurang nyaman, guru juga ditunggoni, murid juga datang kok ada orang lain, jadi kan mereka merasa semua tidak. Tapi kan kalau dipantau melalui CCTV kan itu natural. Tidak ada hal-hal yang istilahnya kebohongan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan atau sama-sama kasus besar dan mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak sama ini? Pertama itu kan saya mencari dulu duduk persoalan yang sebenarnya kayak apa. Setelah itu kalau ada persoalan itu kita sudah ketemu duduk persoalannya, kan baru kayak kasus yang kemarin kan ada juga antara ya beda persepsi sih antara peran orang tua dalam mendukung sekolah untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan peran guru di satu sisi kan. Nah kita ingin melihat bahwa sekolah juga kan punya semangat untuk mendidik putra-putrinya. Jadi intervensi orang tua boleh, tapi jangan hal-hal yang bersifat substansial. Kalau yang bersifat supporting itu monggo silakan. Nah itu yang ternyata kan persepsi itu oleh orang tua disangka bahwa sekolah itu tidak mau diajak untuk bekerja sama. Di sisi lain guru merasa terintervensi atau terus dikomunikasikan, akhirnya ya ketemulah bahwa sebenarnya maksud dari orang tua itu kan ingin memberi support. Nah guru pun juga supaya dalam hal supporting itu kan juga harus harus ada batas yang jelas, sehingga kesannya supaya proses yang diberikan di sekolah itu memang ada masing-masing punya pijakan masing-masing gitu. Nah itu saya komunikasikan semua. Apa tuh masalahnya? Nanti setelah ketemu akhirnya kan baru pendapat ini kita dengar dan ini, nah kita baru cari solusi bersama gitu kan. Akhirnya itu toh Pak maksudnya. Nah jadi akhirnya ketemu kan bisa berjalan saling menguatkan toh. Betul. Bahwa peran orang tua juga dalam dunia pendidikan itu penting. Jadi dan peran guru juga untuk pendidik itu juga penting dihargai. Jadi akhirnya kan sama-sama saling menghargai dan menghormati. Nah itu yang harus kita lakukan. Terus kemudian saya lanjutkan nih Pak, mungkin
hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ada tidak kira-kira Pak? Tantangan yang terbesar itu adalah kalau itu melibatkan pihak yang di luar dari kasus, atau bahasa orang itu pihak ketiga yang memang sebenarnya kasus itu kan tidak pure Dari murid sendiri. dari murid sendiri, tapi karena ada dibumbui. Ya pernah ada laporan bahwa guru itu ngomongnya kasar dan seterusnya. Terus kejadian di kelas ini, saya pernah panggil kok orang tua. Dengan ada laporan seperti gitu toh, ya saya kan juga tidak menerima begitu saja. Terus ya seperti itu. Saya kejadian tanggal berapa, karena di CCTV kami ya satu bulan baru di-replace. Gitu. Kejadian tanggal berapa, jam berapa, di kelas mana. Ada berapa kelas para Pak? 18 berarti 16 ya Pak ya? Ya, nah terus Per kelas 36 orang ya Pak ya? kami 32 32 ya? Ya kalau standar nasional pendidikan kan 32. Iya betul. Nah, Ya sama iya. kan 36. Iya. Agak Ya sebenarnya agak banyak sih. Itu banyak. Nah dari kasus itu Bu, jadi orang tua kita panggil. Betul. Ya namanya orang tua ya, tetap ada pembelaan sama anaknya. Ya padahal setelah kita lihat itu kan, apalagi kan saling menyalahkan antara satu yang lain. Betul. Nah itu kan, tapi kan kalau dengan ada hal-hal seperti gitu, kita nonton bersama, kita ada rekaman seperti gitu kan, silakan mengambil kesimpulan sendiri. Betul. Bahkan pada saat itu akhirnya mereka menjadi berdamai, orang tua jadi dengan orang tua baik, orang tua dengan guru juga baik, anak dengan anak jadi bisa baik. Jadi saling Iya. bersinergi dan Iya. berkolaborasi ya Pak. Nah itu yang terpenting. Jadi penyelesaian persoalan itu tidak harus semua sumbernya harus kepala sekolah, tapi dengan kita melibatkan semua stakeholder yang ada pun juga bisa. Beberapa kasus kami juga ya melibatkan antara orang tua dengan orang tua untuk menyelesaikannya. Kan itu juga penting, karena pokoknya ada orang tua ini punya tapi kan dekat dengan orang tua ini, nah mungkin kita bisa bantuan ke teman yang dekat ini untuk bisa menjelaskan. Itu banyak kasus seperti itu, dan akhirnya ya penyelesaian jadi happy, semuanya bisa. Karena ya penyelesaian itu tidak harus semuanya dari kepala sekolah atau dari sekolah. Betul. Melibatkan orang tua juga penting untuk menyelesaikan persoalan. Saling berkolaborasi ya antara orang tua siswa, kemudian guru di sekolah, dan terutama stakeholder sekolah ya Pak. Mungkin melanjutkan lagi Pak pertanyaan itu, ketika Bapak menghadapi dilema etika itu, apakah ada tata cara yang harus Bapak skala prioritaskan seperti itu? Mungkin langkah yang diambil seperti apa? Gini Bu, yang paling saya prioritaskan adalah di sekolah itu memang harus menjamin anak itu nyaman. Betul. Kalau sudah menyangkut tentang kenyamanan anak terganggu, nah itu yang menjadi prioritas saya. Nah, pelanggan utama ya Pak S. Iya. Artinya jangan sampai anak datang ke sekolah itu mereka merasa tidak nyaman. Itu menjadi hal yang sangat ironi. Gimana pembelajaran mereka bisa cerita dengan baik kalau kondisinya tidak nyaman. Betul. Nah, misalnya kasus bullying. Betul. Nah, itu kan juga harus, perundungan itu kan harus kita selesaikan yang utama dulu, prioritas. Nah, baru misalnya kasus-kasus lain yang misalnya hanya tentang gocekan dan seterusnya. Tapi kalau sudah ke perundungan itu kan itu yang tidak boleh terjadi. Yang tidak boleh terjadi. Karena nanti akan mengganggu jalannya proses pendidikan pembelajaran. Dan mereka itu akan terbawa kok. Bullying di anak-anak itu akan terbawa sampai mereka tua, bahkan itu kan akan selalu teringat dengan kasus-kasus perundungan itu.
Dan biasanya pasti akan 3 generasi ya Pak. Wah, itu anu berat betul, karena memang hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Nah, itu skala prioritas saya harus menyelesaikan itu dulu. Nah, alhamdulillah kami itu banyak dia bantu. Terus kita melibatkan teman-teman BK juga untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau sudah mentok semua kan baru berakhir ke kepala sekolah. Jadi memang saya memberdayakan semua stakeholder untuk menyelesaikan, mulai dari peran wali kelas, peran guru BK, peran waka. Kalau setelah waka sudah kan baru ke kepala sekolah. Tapi Bapak tidak memiliki seseorang yang khusus untuk menangani kelima etika itu tidak ya? enggak, jadi semua itu punya Untuk membantu. ya, semua itu punya sense of belonging. Jadi rasa memiliki terhadap penyelesaian masalah itu semua harus kita tanamkan. Jadi kita memberi kepercayaan kepada semua untuk menyelesaikan. Berjalan dengan baik ya Pak semua. Nah itu yang kami coba tumbuh kembangkan di sekolah kami. Kebetulan kemudian ini Pak, ketika istilahnya dilema etika itu tertangani dengan bagus, itu secara akademik ada peningkatan tidak? Ya alhamdulillah Bu, dari tahun ke tahun SMP 12 dari segi prestasi cukup signifikan meningkat ya. Guru penggeraknya juga sudah banyak ya Pak? Kami itu 3 ya pelan-pelan Bu. Betul, karena istilahnya tidak semua guru berminat untuk alasan. Dan ini yang lolos itu angkatan ini mungkin Bu Devi, yang lolos setelah ini juga ada 3 juga. Bu Devi ya Pak ya? Iya. Kelihatannya ya Ada. Ada satu fasilitator dengan Iya. saya. Oh gitu. Iya. Dan setelah Bu Devi ada 3 yang lolos juga. Itu langsung Iya. punya pengaruh besar ke teman-temannya ya Pak. Ya sebelumnya 2, sebelum Bu Devi 2, terus Bu Devi 1, terus sekarang 3 lagi. Nah itu pelan-pelan Bu, memang untuk mendorong semua teman-teman supaya bisa berpartisipasi itu memang sangat kita harapkan. Karena saya setengah memaksa mereka, karena saya bilang kesempatan itu hanya datang sekali. Kalau kita tidak bisa meraihnya ya kita akan ketinggalan semua. Iya. Seperti SMA sebenarnya itu baru 2 orang Pak. Gitu. Yang satu sudah GP, sedangkan saya CGP, dan kelihatannya yang belakang-belakang itu sudah malas itu loh Pak. Gitu. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua yang telah disampaikan pada pembelajaran dan sudah disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin Bapak punya satu pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika yang lebih akhirnya bisa membuat dilema etikanya itu benar-benar tertangani dengan maksimal seperti itu. Kasus yang baru ini yang saya selesaikan adalah pelaksanaan hari raya, penyelenggaraan hari raya di sekolah. Hari raya Ya untuk yang agama non hari yang besar agama. Tapi orang tua ingin berpartisipasi, anak satu sisi kemandiriannya ingin kita kembangkan, jadi akhirnya saya komunikasikan bahwa ini berilah kesempatan kepada anak untuk berkreasi. Orang tua supportin saja. Kalau anak sudah mohon bantuan, baru kita turun tangan. Nah itu kan jadi gontok-gontokan antara guru. Suatu sisi kan ingin memandirikan anak, tapi orang tua malah ingin terlalu ikut campur. Ya namanya menurut pikiran mereka, wah anak masih SMP kan belum begitu dewasa. Nah akhirnya saya panggil semua panitia yang terlibat. Terus saya lihat justru dengan inilah kita mendewasakan mereka. Kalau kita tetap akan menuntun mereka tidak akan pernah dewasa. Kita beri kesempatan. Kita itu hanya untuk memberi kesempatan. Ternyata kegiatannya bisa berjalan selama hari. Nah itulah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti gitu karena apa?
mungkin antara si A di rumahnya terlalu dimanja, terus si B juga wah eman-eman orang tuanya, si C wah ini harus menanggung pekerjaan seperti gini harus anak. Nah kalau nggak seperti gitu, kapan lagi mereka diberi kesempatan? Hanya kan saya panggil wah guru bersih tegang, siswa juga kepingin orang tua satu sisi. Akhirnya kan 3 kutub ini saya harus selesaikan semua. Jadi guru juga, saya bilang guru juga jangan terlalu mengepus anak. Jadi biarkan alami aja lah, berjalan apa alami. Jadi mereka bikin proposal, serahkan ke anak. Jadi mereka mencari dana, silakan anak yang bergerak. Persoalan minta ke orang tua itu kan urusan anak-anak. Jadi kan kita jangan membatasi, oh tidak boleh, biarkan aja. Kenapa anak kalau mau minta ke orang tua tidak boleh? Ya udah silakan. Yang penting kan dalam konteks seperti gini, anak harus diberi pengertian bahwa bantuan kepada siapapun mohon untuk dicatat. Itu sebagai pertanggungjawaban nanti. Nah setelah yang memberi bantuan kan harus ada ucapan terima kasih nanti setelah semua kegiatan sudah berjalan. Nah ini sebagai wujud bahwa mereka sudah berpartisipasi, kita hargai. Walaupun tidak seberapa, tapi kan kumpulan dari tidak seberapa akhirnya jadi berapa kan? Iya. Nah itu, hal-hal seperti itu. Nah bisa berjalan, kegiatan semua bisa sukses. Nah baru menyadari, ternyata anak kalau diberi ruang untuk beraktivitas, berkreasi, berinovasi itu bisa juga. Jadi kita terlalu underestimate terhadap kemampuan anak. Anak-anak zaman sekarang itu jauh di atas ekspektasi kita. Gitu. Nah itu sebagai gambaran yang akhirnya kan ya bisa terakhirnya ya happy ending semua. Betul. Kegiatan sukses, masalah ya Pak. Anak-anak juga happy, orang tua juga bisa, ternyata anakku bisa ya. Nah, baru kan mereka tahu dong, bahwa anakku di rumah itu koloan. Dari sini kan kadang loh, kadang denanya ya itulah. Karena di rumah katanya capek ya Pak. Nah, capek gitu, tapi kan telah diberi tanggung jawab seperti gitu, mereka bisa. Gitu. Nah, saya bilang itulah anak. Mungkin kalau dia sudah bekerja sama dengan temannya, mereka saling support dan enjoy ya Pak ya. Karena usia kan saling bahu membahu untuk menyelesaikan persoalan, diberi tantangan seperti itu kan, mereka pasti fighting spiritnya timbul. Nah itu kira-kira seperti itu gambaran. Mungkin sampai di sini dulu saya belajar dari Bapak tentang dilema etika penanganan kasus di sekolah Bapak seperti itu, dan mungkin ini ya Pak checklist 9 checklist ini mungkin kalau saya isikan besok itu ya Pak ya, artinya kalau step-step Bapak menyelesaikan masalah ada semua di 6 checklist ini Bapak. Ya. Tinggal mencentang. Nih nanti ibu centang aja. Dan tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah dibantu untuk istilahnya ketugasan saya di TGP. Semoga berkah untuk semua nih Pak. Amin. Jadi semoga juga ibu CGP-nya juga bisa jadi GP Bu. Amin. Jadi bukan C-nya hilang, jadi GP.